Semenjak Gus Yahya menduduki pimpinan puncak tertinggi Nahdlatul Ulama sebagai ketua PPNU, semenjak itulah partai-partai yang tadinya dekat dengan NU, partai-partai yang tadinya sangat bersahabat dengan NU, kini dianaktirikan, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, seperti Partai Persatuan Pembangunan, dengan jargon menolak politik identitas dan mengembalikan NU kepada hitoh, mengembalikan NU supaya NU netral di dalam politik praktis, mengembalikan NU supaya tidak dijadikan sebagai alat politik di pemilu 2024 ataupun pemilu-pemilu yang akan datang. Statement tersebut tentunya sangat ditegas sampai sekarang. Menjelang 1 abad Nahdlatul Ulama, saya melihat dua kubu yang berseberangan. Kubunya Gus Yahya Holil Stakuf sebagai personal pribadi dan kubunya Gus Muhaimin sebagai personal pribadi. Saya tentunya tidak membicarakan kubu-kubu mengenai NU atau PKB, karena ini organisasi yang menyangkut hajat semua orang. Saya berpandangan bahwa ketegangan demi ketegangan telah mewarnai 1 abad NU, yaitu Gus Yahya dan juga Gus Muhaimin. Gus Muhaimin diwakili juga ada di situ Kiai Haji Agil Sirot dengan statement-statementnya yang tidak terima bahwa PKB tidak dijadikan alat politik Nahdlatul Ulama kini ataupun masa yang akan datang. Dengan Kiai Haji Agil Sirot berstatement NU harus ber-PKB, PKB harus ber-NU. Tidak mungkin NU jauh-jauh dengan PKB. Kurang lebih statement Kiai Haji Agil Sirot seperti itu. Itu pun ditanggapi keras oleh Ketua Umum PPNU Gus Yahya. Politik identitas harus diakhiri. NU tidak mengistimewakan partai manapun, apalagi partai yang dekat dengan Nahdlatul Ulama. Kurang lebih statementnya seperti itu. Saudara sebangsa setanah air, menurut saya Prabowo Subianto telah salah langkah dalam berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Di saat Partai Kebangkitan Bangsa melemah karena dianaktirikan oleh Nahdlatul Ulama, disitulah Prabowo menjalin koalisi dengan Gus Muhaimin dan dengan PKB. Tentunya itu sangat berpengaruh bagi suara di lumbung-lumbung warga Nahdien, suara-suara di daerah-daerah yang berbasis Nahdien. Menurut saya ini sudah pecah kongsi antara PKB dengan NU, antara PPNU dengan PKB. Sudah benar-benar pecah kongsi. Warga Nahdien banyak yang memihak PKB dan ada juga yang memihak NU. Kebanyakan yang memihak NU adalah basis Gus Durian atau para pecinta Gus Dur. Jika kita sedikit nostalgia, saya ambil saja satu pernyataan dari Gus Dur bahwa Partai Kebangkitan Bangsa adalah telah dicuri oleh Muhaimin dengan bantuan pemerintah yang berkuasa saat itu. Jelas itu diucapkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tentunya semua orang mempunyai persepsinya mengenai pernyataan Gus Dur itu sendiri. Walaupun begitu, ketika Muhaimin menggantikan Gus Dur, tidak ada salah satu keluarga Dzurriyyah Gus Dur yang juga dirangkul untuk menduduki jabatan-jabatan khusus di kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa. Tentunya dari situlah sampai sekarang
banyak yang mengecewakan bahwa Gus Muhaimin tidak berakhlak dalam mengganti dan berkelanjutan kepemimpinan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Jika Gus Muhaimin bijak, keluarga daripada Gus Dur, supaya tidak ada kebencian di dalam internal partai. Tapi nyatanya sampai sekarang pecah kongsi antara Gus Muhaimin dengan keluarga Gus Dur. Muncullah Gus Yahya Stakuf yang diasumsikan ini sangat dekat dengan Gus Dur, dan kepengurusan PBNU yang diduduki oleh keluarga-keluarga Gus Dur ini membuat saya memandang bahwa Nahdlatul Ulama sekarang adalah sangat menjiwai, sangat menjelma daripada nafas dan pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saudara sebangsa setanah air, tidak hanya itu. Ketika peristiwa acara demi acara yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam rangka 1 abad NU, tidak ada tokoh seperti Gus Muhaimin diundang di salah satu acara tersebut, apalagi mendapatkan nominasi atau penghargaan tokoh nasionalis atau tokoh religius. Yang ada adalah Bu Megawati yang diundang dan mendapatkan penghargaan sebagai salah satu tokoh di Indonesia dan berpengaruh di Indonesia. Itu tentunya menjadi tanda tanya bagi warga Nahdien. Apakah benar bahwa NU dan PKB kini kembali memanas seperti zaman Gus Dur? Apakah NU dan PKB sudah pecah kongsi? Lantas, pengaruhnya bagi pemilu 2024 mendatang, tentunya itu menjadi pertanyaan-pertanyaan banyak orang mengenai peristiwa tersebut. Ya, solusi saya sih, kembalilah bersatu. PKB dengan NU kembali bersatu. Dengan apa? Dengan PKB merangkul zuriyah atau keturunan atau putra-putri daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Bekerja sama, berilah mereka tempat-tempat di PKB supaya mereka merasa bahwa PKB adalah milik bersama, bukan hanya milik golongannya Cak Imin. Itu sih solusi saya sedikit, supaya tidak ada kerenggangan dan terus bersatu di antara zuriah-zuriah pembesar Nahdlatul Ulama seperti Gus Dur dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.